Cinta Paulina episode terakhir. Paula mengemudikan mobil dengan cepat. Paula kehilangan kendali. Mobilnya jatuh ke jurang. Mobil itu meledak dan terbakar. Paula pingsan dalam keadaan berdarah. Paula dibawa ke rumah sakit. Suster menelepon Paulina dan mengabarkan tentang ini. Paulina bersedih atas keadaan saudara kembarnya. Kemudian Paulina pun ke rumah sakit bersama Ricardo untuk melihat keadaan Paula dan dia pun menangis dengan sedih. Dia sangat mencemaskan Paula. Paula dalam keadaan nafas, Paula mengalami koma. Paulina mencoba mengajak Paula bicara. Paula tetap tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Paula meminta air. Paulina mencoba menyuapkan air pada Paula. Namun Paula masih belum sadar. Carlos Daniel datang dan menghibur Paulina. Carlos Daniel memintanya untuk tidak bersedih. Beberapa saat kemudian, Paulina kembali melihat keadaan Paula. Paula mulai berpelukan dan dia juga merasa sakit. Suster berada di dalam obatnya. Paulina memintanya untuk tenang dan tidur. Dalam keadaan setengah sadar, Paula berbicara pada Paulina. Paula menyesali semua perbuatan buruknya selama ini. Paula menyesal telah membuat banyak kekacauan dan membuat Paula menderita. Paula meminta maaf pada Paulina dengan tulus. Paula meminta Paulina untuk mencintai Carlos Daniel dan hidup bersama selamanya. Paula merestui hubungan Paulana dan Carlos Daniel. Paula meminta Paulina untuk berjanji menikahi Carlos Daniel. Beberapa saat kemudian, Paulina membujuk Paula untuk makan. Paula tidak mau makan. Paula mengatakan dia ingin sesuatu yang lain. Dia ingin Carlos Daniel memaafkannya. Carlos Daniel datang ke sana. Paulina memohon pada Carlos Daniel untuk memaafkan Paula. Carlos Daniel berkata pada Paula bahwa dia memaafkannya. Paulina merasa senang. Pada malam harinya, keadaan Paula semakin memburuk. Dokter datang dan memeriksa Paula. Dokter menyatakan Paula sedang diambang kematian. Tangisan Paulina pecah. Nenek dan Carlos Daniel datang melihat Paula. Paulina menceritakan keadaan mereka. Paula sangat buruk dan tidak akan bisa bertahan lama lagi. Carlos Daniel berkata pada Paula bahwa dia sudah memaafkannya. Beberapa saat kemudian, Paula meninggal dunia. Paulina memohon pada dokter untuk menyelamatkan Paula. Dokter menutup mata Paula. Dokter menyatakan Paula telah meninggal. Paulina memeluk Paula sambil menangis. Setelah itu Paulina mendandani Paula. Kemudian pemakaman Paula dilakukan. Paulina bersedih. Edmundo Serrano datang dan memeluk Paulina. Carlos Daniel melihat dengan cemburu. Setelah itu Carlos Daniel mendampingi Paulina. Estefania menunjukkan sejumlah uang pada Willy. Willy meminta uang itu pada Estefania, tetapi Estefania tidak mau memberikannya. Willy mengendong bayinya dan mengancam Estefania untuk memberinya uang atau Estefania akan menyesalinya. Willy akan membawa bayinya pergi dengan mobil. Estefania mencegahnya dan mengambilkan uang itu untuk Willy. Estefania memberikan semua uangnya pada Willy. Willy masih belum puas. Dia meminta cek pada Estefania. Estefania membuka cek untuk Willy. Willy menyerahkan bayinya pada Estefania. Willy pun pergi. Estefania menangis, kemudian dia menidurkan bayinya. Estefania menjadi depresi dan meminum obat penenang. Carlos Daniel berkata pada Paulina bahwa dia sangat mencintainya dan membutuhkannya. Paulina berkata dia tidak ingin mengambil posisi Paula meskipun Paula telah tiada. Dia akan selalu mengingat Paula.
Semua sudah jelas bahwa dia akan menikah dengan Edmundo Serrano. Pelayan Estefania menelepon Paulina dan memberitahunya bahwa Estefania tidak mau membuka pintu kamar sejak semalam. Paulina dan Patricia pergi ke rumah Estefania. Mereka terkejut melihat Estefania tak sadarkan diri. Paulina meminta Estefania untuk bangun. Estefania bangun dan mencari anaknya. Estefania memberitahu Paulina bahwa Willy akan menculik anaknya. Willy merampok semua uangnya. Willy berada di bandara. Dia bertemu dengan polisi. Inspektur menangkap Willy dan membawanya ke kantor polisi. Willy mengatakan itu adalah uang istrinya. Inspektur menelepon ke rumah Estefania dan Paulina menerima panggilan. Polisi menanyakan tentang uang yang dibawa Willy. Paulina memberitahu inspektur bahwa Estefania tidak memberikan uang itu pada Willy. Willy telah mengancam menculik anaknya sehingga Estefania terpaksa memberikan uang itu pada Willy. Inspektur memerintahkan anak buahnya untuk membawa Willy ke penjara. Estefania dan lainnya sedang berdiskusi tentang Willy. Estefania setuju untuk membuat Willy mendekam di penjara. Estefania meminta maaf pada Paulina. Paulina berkata dia tidak perlu meminta maaf padanya, karena dia tidak pernah merasa Estefania melakukan kesalahan padanya. Estefania tersenyum. Setelah itu Estefania datang menemui Willy. Dia berkata pada Willy bahwa Willy akan mendekam di penjara selamanya. Sementara itu Carlos Daniel sedang bersedih, karena Paulina akan menikahi Edmundo Serrano hari ini. Willy memberitahu Estefania bahwa Estefania bukan darah daging keluarga. Estefania bukan adik kandung Carlos Daniel, tapi Estefania adalah putri dari Fidelina. Estefania terkejut. Sementara itu, Paulina akan menikah dengan Edmundo Serrano. Paulina akan menandatangani surat pernikahan. Namun dia berhenti. Estefania menangis dan tidak percaya bahwa Fidelina adalah ibunya. Dia berlari dan menangis. Paulina tidak mampu menandatangani surat pernikahan. Dia menangis dan berkata pada Edmundo Serrano bahwa dia tidak bisa melakukan ini. Paulina meminta maaf pada Edmundo. Dia berkata dia tidak mencintainya, dan dia tahu kenapa dia ingin menikahinya. Jika pernikahan dilakukan, maka dia akan melukai Edmundo. Edmundo mengatakan pada hakim bahwa pernikahan ini dibatalkan. Paulina berterima kasih pada Edmundo karena mengerti dirinya. Estefania pulang ke rumah dan bertanya pada Fidelina apakah dia ibu kandungnya. Fidelina berkata itu tidak benar. Bagaimana dia bisa percaya pada Willy? Nenek marah pada Fidelina dan berkata sudah saatnya rahasia ini dibuka. Nenek berkata ya, benar Estefania, Fidelina adalah ibumu. Estefania menangis. Estefania menerima Fidelina dan memeluknya dengan bahagia. Teman Paulina menasehati Paulina untuk menikah dengan Carlos Daniel. Nenek menelepon ke rumah Paulina. Teman Paulina memberitahu nenek bahwa Paulina tidak jadi menikah dengan pengacara Serrano. Nenek senang dan memberitahu Carlos Daniel. Carlos Daniel merasa senang. Paulina memikirkan Paula dan menangis. Carlos Daniel datang ke Paulina. Estefania menolak makan dan tidak mau bicara. Fidelina datang ke sana dan mencemaskannya. Estefania mengalami depresi dan tertawa seperti tidak waras. Carlos Daniel bertanya pada Paulina bagaimana kesannya padanya. Paulina mengatakan Carlos Daniel pria yang baik. Carlos Daniel mengatakan bahwa dia sangat mencintainya. Dan dia membutuhkannya. Carlos Daniel mencium Paulina. Estefania tertawa dan mulai berteriak dan menangis. Dia pun jatuh pingsan. Carlos Daniel mengajak Paulina untuk menikah.
Pada awalnya Paulina tidak mau. Namun akhirnya dia luluh juga, karena dia juga sangat mencintai Carlos Daniel. Carlos Daniel meminta Paulina mengatakan bahwa dia mencintainya. Paulina mengatakan dia sangat mencintainya. Itulah mengapa dia tidak menikahi Edmundo Sorano. Dia sangat mencintainya. Semoga Paula tidak membencinya. Fidelina dan Rodrigo membawa Estefania ke rumah sakit. Estefania berteriak memanggil bayinya dan memberontak. Dia berteriak dengan histeris. Carlos Daniel bertanya pada Paulina, "Maukah kau menikah denganku?" Paulina mengatakan dia mau menikah dengannya. Mereka saling memeluk. Dokter memberitahu Fidelina dan Rodrigo bahwa Estefania mengalami gangguan jiwa. Patricia mengendong bayi Estefania. Rodrigo memberitahu Patricia tentang keadaan Estefania. Patricia berkata akan merawat bayi Estefania. Carlos Daniel dan Paulina pulang dan memberitahu nenek bahwa mereka akan menikah. Nenek merasa sangat bahagia. Estefania berada di rumah sakit jiwa. Dia sedang berdoa. Nenek dan Fidelina menjenguknya. Estefania sudah nampak tenang, namun pikirannya masih kacau. Dia tidak mengingat Fidelina adalah ibunya. Dia juga tidak mengingat tentang bayinya. Patrika datang membawa bayi Estefania. Estefania bertanya siapa dia. Fidelina bertanya, "Apakah kau tidak mengingat apapun?" Estefania melihat bayinya dan bertanya pada Patricia, "Apakah ini bayimu?" Estefania menggendong bayinya, namun dia tidak mengingat bayinya. Fidelina merasa sangat sedih karena Estefania telah kehilangan ingatan. Estefania merasa damai di tempat ini. Dia merasa dekat dengan Tuhan. Nenek mencoba menghibur Fidelina, walaupun Estefania tidak mengingat mereka. Setidaknya Estefania merasa bahagia di sini. Setelah itu, hari pernikahan Paulina pun tiba. Carlos Daniel dan lainnya sedang menunggu Paulina di gereja. Ricardo mendampingi Paulina dan membawanya ke Carlos Daniel. Pendeta meresmikan pernikahan Carlos Daniel dengan Paulina. Mereka bertukar cincin. Semua orang turut bahagia. Pendeta menyatakan Paulina dan Carlos Daniel telah menjadi suami istri. Mereka sangat bahagia. Carlos Daniel dan Paulina pun berciuman. Kisah Paulina pun berakhir dengan bahagia.